Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah semoga bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, umumnya kepada warga negara Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa kana aslafuna ma'allahi ta'ala. Kaifa kana, bagaimanakah keberadaan perilaku ulama-ulama pendahulu kita, sikap mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena aslafuna asyadun nasi ta'atan. Perlu diketahui bahwasanya ulama-ulama sejak zaman dahulu, ulama yang benar, ini adalah mereka yang sungguh-sungguh luar biasa dalam menjaga, dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aksaruhum ibadatan lillah, dan mereka termasuk orang-orang yang paling banyak dalam menjalankan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi umumnya para manusia. Jadi kalau ada orang mentahbiskan dirinya sebagai ulama, namun ketaatannya pada Allah minimalis, ibadahnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala juga sedikit, maka berarti keulamaannya dipertanyakan. Idza qamu ila sholati baina yadayillahi qamu khashi'ina mutadzallilin. Sugeng sonten Kang Mahmudi. Perilaku ulama-ulama pada saat mereka melakukan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat, mereka melakukan dengan betul-betul khusyuk, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutadzallilinya dengan merasa bahwa dirinya adalah hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak ada perasaan bahwa ulama adalah orang yang hebat, orang yang alim, orang yang pinter. Sama sekali tidak ada perasaan seperti itu. Ini perilaku para ulama-ulama. Kita dalam mencari ulama yang akan kita jadikan guru kita, hendaknya juga mencari ulama-ulama dengan sifat tersebut. Wa idza dzakaru bi ayatillahi fadat a'yunuhum bidumu'i min syiddatil khasyah. Nah, masih ada lagi. Ulama-ulama itu pada saat menyebut atau berzikir menggunakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak jarang mereka secara tidak sadar menangis dengan mengeluarkan air mata. Bukan action, bukan nangis yang dibuat-buat, bukan. Karena rasa tawadhu dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus ada perasaan bangga luar biasa, masih diberi kesempatan untuk membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini kadang yang membedakan dengan orang-orang pada umumnya. Orang-orang pada umumnya terkadang membaca Al-Quran ya hanya dibaca begitu saja, nggak ada rasanya, tapi itu tetap alhamdulillah sudah mau membaca. Kadang sudah membaca namun tidak ada kebanggaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu juga tidak apa-apa. Namanya juga masih kategori orang umum atau bukan ulama. Kalau ulama setiap kali membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kali berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak jarang matanya penuh dengan air mata karena adanya rasa takut sekaligus bangga masih sempat membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita terapkan di dalam diri kita. Harusnya kita mulai melatih diri, ada rasa senang, ada rasa bangga pada saat kita membaca ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yakhafunallaha wa yuhibbunahu hubban jamman. Para ulama-ulama kita terdahulu sampai sekarang ini memiliki ketakutan dan memiliki kecintaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah terkalahkan dengan yang lain. Artinya kalau dia memiliki rasa takut itu karena perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah terkalahkan dengan cintanya terhadap yang lain. Ini perilaku para ulama yang harus kita contoh. Diceritakan hukiya anna aliyan karamallahu wajhah dakhalat fi rijlihi syaukatun kabiratun tukhulan amikon. Diceritakan ada kejadian yang menimpa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kejadian itu? Kakinya Sayyidina Ali karramallahu wajhah suatu saat kena duri yang besar dan masuknya dalam. Nah, Sayyidina Ali kemudian meminta sahabatnya untuk menjabut duri itu. Kemudian sahabat pun berupaya untuk menjabut duri itu. Namun apa yang terjadi? Sayyidina Ali merasa kesakitan luar biasa sampai akhirnya sahabat ini tidak tega untuk menjabut duri tersebut. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Sayyidina Ali kemudian menunggu datangnya waktu sholat. Dan saat itu sudah dekat waktu sholat. Kemudian Sayyidina Ali melakukan sholat. Khusyuknya luar biasa. Nah, pada saat sholat tersebut sahabatnya mencabut duri yang besar yang menancap begitu dalam kepada kakinya Sayyidina Ali. Apa yang terjadi? Falam yash'uru bi syai'in li'amikin khusu'ahu baina yadayillahi baina yaday rabbahu. Pada saat sahabat tersebut mencabut duri dan pada waktu itu Sayyidina Ali sedang melakukan sholat, sungguh Sayyidina Ali sama sekali tidak merasakan sakit, bahkan tidak merasa ada seseorang yang menjabut duri dari kakinya. Ini karena apa? Li'amiqa khusyu'ahu baina yaday rabbahu.
karena saking khusyuknya Sayyidina Ali dalam melakukan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sholatnya sudah seperti itu? Belum, tapi sudah menuju ke situ. Kita itu sholatnya gampang ucul, kata ulama kita Gus Muafiq. Mengapa gampang ucul? Ada teng 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 suara bakso, sholate eling bakso. Ada kricik-kricik suara udan, sholate melayu nang jemuran. Lah itu memang kita itu anak turunnya, muridnya para ulama. Kalau Sayyidina Ali itu adalah muridnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya beda banget kualitas muridnya para ulama dengan kualitas muridnya Nabi Muhammad secara langsung. Namun demikian, sangat beruntung siapapun yang senantiasa tetap melakukan sholat dan berupaya untuk khusyuk, meskipun khusyuknya belum bisa sekhusyuk Sayyidina Ali ketika melakukan sholat. Jangan sekali-kali ada dalam pikiran kita karena belum bisa khusyuk betul. Belum bisa khusyuk betulku tandanya itu tadi. Kalau ada suara teng 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 teng, sholat kita langsung eling bakso. Ada kunci kesingsal pada saat sholat, malah jadi ingat kunci. Ini artinya sholat kita belum khusyuk. Namun jangan terus ditinggalkan sama sekali. Memang kualitas kita masih seperti itu. Karena apa? Kita ini muridnya para ulama, tidak pernah menjadi muridnya Nabi Muhammad SAW secara langsung. Seandainya kita ini menjadi muridnya Nabi Muhammad secara langsung, mungkin banget kita juga akan bisa melakukan sholat secara khusyuk sebagaimana khusyuknya Sayyidina Ali tersebut. Saudara-saudara semuanya, jamaah semuanya, teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, baik yang menyaksikan ini secara langsung, mendengarkan ini secara langsung, atau yang mengikuti pengajian ini secara live melalui channel Facebook Simbah Ihsan Boyolali. Semoga Anda semuanya sekeluarga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang doa sering saya katakan, saya ucapkan, mulya uripe dunya akhirat sak anak turun. Moga-moga seperti itu. Nah, masih ada lagi perilaku para ulama yang harus kita contoh sesuai dengan kekuatan kita. Apa itu? Wa kanu yaqbuduna aksaral laili fi ibadatin wa tilawatil Qur'an wa bin nahari yujahiduna fi sabilillah. Perilaku para ulama, coba nanti kita introspeksi, beda enggak dengan kita? Atau kita mendekati enggak dengan mereka? Yaqbiduna aksaral laili, ulama itu biasa menghabiskan waktu-waktu malamnya fil ibadati untuk melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah wajib maupun ibadah sunat. Wa tilawatil Qur'ani, dan menghabiskan waktunya untuk membaca, mengkaji, memahami Al-Qur'an, memahami kitab-kitab, memahami berbagai macam hadis, baik yang dilakukan secara sendiri maupun bersama dengan kawan-kawannya maupun bersama dengan gurunya. Ini perilaku para ulama. Apakah kita sudah seperti itu? Mungkin menuju ke situ. Apakah pemuda-pemuda kita sudah seperti itu? Mungkin ada yang seperti itu.
Namun masih banyak terkadang para pemuda-pemuda yang menghabiskan waktunya untuk kongko-kongko, untuk main-main dan yang lain-lain. Ini artinya masih jauh dari perilaku para ulama. Wa bin nahari yujahiduna fi sabilillah. Bukan hanya itu, ketika siang hari mereka sungguh-sungguh giat luar biasa dalam mendharma baktikan dirinya, dalam menjihadkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui apa? Biar gak salah paham, bukan menjihadkan dirinya melalui perang, bukan. Mereka luar biasa dalam mendharma baktikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui apa? Wa yadribuna fil ardi yabtaghuna fadlan minallah. Mereka giat melakukan perjalanan, giat melakukan aktivitas, tidak pernah malas-malas di seluruh muka bumi ini dalam rangka apa? Yabtaghuna fadlan minallah. Mereka selalu yakin di setiap jengkal tanahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ ada anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ ada karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa diambil. Ini perilaku para ulama seperti itu. Mereka dalam mengambil anugerah tersebut ada yang fitijaroti dengan melakukan aktivitas perdagangan atau perniagaan. Kalau sekarang ini ya dengan cara berbisnis, baik bisnis offline maupun bisnis online. Kalau dulu belum ada bisnis online. Namun ingat, tujuannya bukan hanya semata-mata untuk meraih keuntungan semata, tapi tujuannya adalah untuk menggapai rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala, menggapai fadilahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang halal, yang berkah, yang bermanfaat. Jadi bukan semata-mata untuk menggapai keuntungan semata. Nah, bukan hanya melalui perdagangan, ada juga yang melalui sonaah, keterampilan. Artinya keterampilan tertentu. Ada yang terampil membuat ukir, ada yang terampil membuat pahat, ada yang terampil membuat kerajinan dan yang lain-lain. Ini sudah dilakukan oleh ulama-ulama sejak dulu. Wazaraah, ada juga yang melakukan dengan menekuni dunia pertanian atau agrowisata atau agrobisnis. Kalau sekarang ya bisa pertanian herbal atau bisa juga dengan pertanian yang ada di dalam pot-pot, itu apa namanya lupa itu. Jadi seperti itu. Ini sudah dilakukan sejak dulu. Ada juga wa takmiril biladi. Ulama-ulama itu dalam rangka menggapai rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang mendharma baktikan, mengabdikan dirinya menjadi abdinya pemerintah, atau kalau sekarang menjadi pegawainya pemerintah, baik menjadi pegawai negeri maupun menjadi pegawai honorer. Ini sudah ada sejak zaman dulu. Jadi jangan salah, menjadi seorang pegawai pun, menjadi seorang abdi negara pun tidak menutup kemungkinan untuk tetap bisa menjadi ulama. Karena ulama-ulama kita sejak dulu pun sudah ada yang demikian. Wa naf'il ibadi, ada juga ulama-ulama itu yang mengabdikan dirinya untuk menjadi pelayan umat,
menjadikan dirinya senantiasa memiliki kemanfaatan terhadap umat tanpa memikirkan adanya bayaran sama sekali. Jadi sejak dulu sudah ada seperti itu, ulama yang mendharma baktikan dirinya untuk kemanfaatan orang lain secara tulus tanpa pernah mengharapkan adanya imbalan, adanya upah sama sekali. Jadi seperti itu. Saya ulangi di sini, perilaku para ulama dalam mendharma baktikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di siang hari. Satu, ada yang menjadi pedagang. Dua, ada yang memaksimalkan keterampilan yang ada di dalam diri mereka. Ada yang menekuni dunia pertanian, ada yang menjadi abdi negara, ada yang semata-mata menjadikan dirinya pokoknya manfaat kanggo wong liya tanpa memikirkan imbalan apa yang akan dia peroleh. Jadi ada yang seperti itu. Intine ulama-ulama kita tidak pernah mengajarkan untuk suka berpangku tangan, tidak pernah mengajarkan untuk bermalas-malasan, tidak pernah mengajarkan berperilaku yang merugikan orang lain, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain. Ini ulama-ulama kita tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Kok sekarang di Indonesia ada kejadian itu berarti salah dalam memilih ulama. Kalau ulama yang betul tidak akan pernah mengajarkan perilaku, tindakan, ibadah atau kegiatan yang akan merugikan apalagi menyakiti orang lain. Kalau ada ulama yang mengajarkan demikian, ya tinggalkan aja ulama itu berarti bukan ulama. Itu berarti ulama abal-abal alias ulama palsu. Jangan diikuti apalagi dijadikan guru, jangan pernah. Wa qala wa asfahum hum bil laili ar-rahbanu wa bin nahari furusanun. Ada juga sahabat yang mengatakan sifat para ulama kalau malam hari mereka itu diibaratkan bagaikan pendeta. Di sini ruhban tidak diibaratkan bagaikan kiai karena sudah ulama itu diibaratkan bagaikan pendeta. Artinya apa? Menghabiskan waktunya untuk senantiasa bercumbu, berkomunikasi, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa bin nahari furusanun, tetapi siang hari mereka diibaratkan bagaikan seorang pendekar yang siap melanglang buana sesuai dengan skill mereka. Tapi tetap tujuannya untuk menggapai fadilahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga karena Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar dulu sebelum menjadi khalifah selama bersama Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar itu juga seorang pedagang yang ulung, seorang pedagang yang tangguh, seorang pedagang yang sukses. Namun setelah beliau waqad anfaqa jami'a malihi fi sabilil khairati, akan tetapi harta bendanya Sayyidina Abu Bakar itu digunakan di jalan yang baik, di jalannya Allah Subhanahu wa taala, baik melalui keluarganya maupun ditasarufkan melalui umat yang lain. Falamma tawalla khilafatan,
taraka tijaratan wa tafarraqa litadbiri umuril muslimin. Namun meskipun beliau seorang saudagar, pada saat beliau menggantikan Nabi Muhammad SAW menjadi khalifah, menjadi pimpinan negara pada saat itu, Sayyidina Abu Bakar dengan lapang dada, dengan sukarela meninggalkan aktivitas perdagangan dan secara totalitas menekuni aktivitas barunya, yaitu sebagai pemimpin pemerintahan, dan senantiasa berupaya bagaimana mendidik, menjadikan, mendorong warga yang dipimpinnya menjadi warga yang sangat baik, warga yang senantiasa patuh pada pimpinannya, warga yang senantiasa patuh pada pemerintahannya, warga yang senantiasa patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar pada saat beliau menjabat Khulafaur Rasyidin. Aktivitas perdagangannya ditinggalkan, kemudian beliau totalitas dalam menjalankan kepemimpinan tersebut agar apa? Rakyatnya menjadi rakyat yang baik, taat pada pimpinan, kemudian taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah semuanya, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, semoga apa yang saya sampaikan pada sore hari ini ada manfaatnya, membuat kita semuanya bisa menjadikan ibadah Ramadan kita semakin berarti. Dari saya apabila ada salah, nyuwun ngapunten, minta maaf secara keseluruhan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.